Kami akan bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Mati. Iya, Pak Agus, ini ramai ya kemarin mengenai satu kasus atau bisa kita katakan peristiwa yang menimpa piala yang dikirimkan kemudian dikenakan pajak begitu. Sebenarnya aturan pengenaan denda pajak itu bagaimana ya Pak Agus ya? Ya aturannya sudah ada, tapi di lapangannya itu tergantung bagaimana situasi si petugas itu. Sekarang kan banyak sekali turis yang datang bawa barang yang harus dilaporkan, tidak dideklar, tapi ya lewat. Ya kan? Jadi kita sudah elektronik loh melaporkan, kita turun dari pesawat tinggal kita masukkan ke QR dan sebagainya, kita sudah bisa. Tapi aturannya memang semua barang yang dibeli, terutama elektronik, barang-barang bermerek itu, kalau piala ya saya pikir ngapain piala di itu. Piala akan yang dipertahankan oleh yang bersangkutan karena itu punya memorable yang paling penting buat hidupnya. Oh piala kok dipajak. Nah, Itu yang sudah dipajak. mesti dipastikan. Nah, Terus Pak Agus sudah tawar-menawar itu apaan itu tawar-menawar? Mana ada peraturan tawar-menawar? Nggak ada lah. Kalau peraturan tawar-menawar itu patut diduga sudah ada faktor akan memeras. Nah, Pak Agus, betul, tawar-menawar sampai kemudian minta untuk diberikan bukti tambahan, bahkan diminta untuk bernyanyi lagi. Itu berarti misinya di mana? Itu sebuah pelaksanaan kebijakan yang nggak jelas itu sih. Memang orang iseng siapa tahu dapat duit dia pikir dapat hadiah uang kan. Jadi itu nggak ada itu, masa suruh membuktikan menyanyi atau apa. Kalau sudah tawar-menawar itu patut diduga itu ada unsur pemerasan. Saya bukan ahli hukum ya, nanti bisa Anda tanya pada ahli hukum. Oke, bagus. Tapi sebenarnya adakah ketentuan khusus untuk membebaskan denda pajak? Ya ada, di peraturan saya belum membaca ulang lagi ya. Tapi kalau yang dipajak itu barang-barang mewah, ya kan, seperti handphone dan sebagainya itu masih masuk barang mewah, tas-tas Hermes, kemudian baju-baju mahal, ya iyalah itu. Ya kan, kecuali kalau jumlahnya cuma satu mau dipakai sendiri ya tidak. Nggak ada itu. Tapi kalau barang elektronik dan bermerek yang mahal, iya itu harus bayar. Karena itu pendapatan negara. Tapi kalau piala terus nanti apa lagi itu? Lalu ada tawar-menawar, meskipun nanti itu misalnya tas mahal itu yang harganya bisa sampai miliaran itu harus bayar. Ya tidak ada tawar-menawar, itu ada tarifnya kok, persentase sekian macam. Nah nanti bisa dicek oleh Pak Dirjen Bea Cukai, ditanyakan ini bagaimana sih pelaksanaan di lapangan gitu kan? Nah, kemudian yang kedua yang juga menjadi sorotan adalah kemudian acak-acak ataupun pemeriksaan koper bagasi begitu, Pak Agus. Salah satunya seorang Anissa Wahid itu mendapatkan. Ini sudah kayak zaman Flintstone, zaman batu ya. Mau ngecek barang apa di koper dibuka gitu kan, dipakai zat kimia yang kita lapkan gitu. Sekarang kan pada reaksi dilihat saja barang ada, kalau mencurigakan suruh buka. Tidak semua, bukan random juga kan, kelihatan di X-ray. Nah sekarang juga X-ray itu kehandalannya, bukan kehandalannya, sensitivitasnya itu bisa diatur. Nah kalau memang dia niat nyari tambahan, ini mau lebaran lah ya, niat cari tambahan uang itu ya begitu, padahal sensitivitas itu sudah diatur. Dia sampai logam, sampai potongan kuku aja kelihatan kan. Ya kalau ada barang mencurigakan tinggal suruh buka saja, bukan semua orang di random gitu. Oke, Pak Agus, soal random checking ya, ini saya adalah sampel beneran yang pernah saya rasakan waktu dulu, Pak Agus. Saya dulu menjadi penumpang untuk penerbangan ke luar negeri. Waktu itu saya memang pada waktu check-in sudah diberitahu di dalam tiket saya itu, di bawahnya ada kode SSSS alias Extra Security. Dikatakan, Mas mohon maaf sampai dengan nanti lokasi tujuan Anda akan diperiksa ekstra. Nah, kalau luar negeri seperti itu, tetapi apakah ada memang pemberlakuan random checking gitu di Indonesia? Ya random checking iya, tapi sekarang kan teknologi IT sudah maju. Sekarang kalau Anda turun dari pesawat dari luar negeri, saya lakukan sendiri, itu kita isi untuk QR nanti ditempel ketika kita keluar di imigrasi, bea cukai, itu ada itu, tinggal kita tempel, nggak usah ngisi nulis-nulis lagi. Nah lalu barangnya kan kalau dicurigai gitu bisa masuk X-ray. Tapi memang orang kita ini suka sekali melanggar. Itu yang menjadi persoalan, mendorong aparat menjadi kadang-kadang overacting. Oke, kita akan bicara juga soal sosialisasi, kemudian bagaimana. Masa kita harus tunggu viral dulu baru kemudian ada tindakan begitu Pak Agus ya. Tapi tahan dulu, kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami.
Rame-rame cuitan warganet di media sosial Twitter yang saling berbagi pengalaman mereka saat dikenakan denda pajak oleh petugas bandara atas hadiah yang diterima mereka. Kita akan coba simak bersama pemirsa. Kembali kami akan bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, kembali kita lanjutkan perbincangan kita ya. Sebelum kita masuk kepada sosialisasi, Pak, ada satu hal lagi report yang masuk kepada kami tertanggal awal Januari 2023. Ini ada laporan bahwa tidak hanya check-in-nya itu diceknya tidak hanya bagasi, namun juga seluruh tubuh, Pak. Di Bandara Igusti Ngurah Rai pun ada laporannya, bahkan sampai kemudian digeledah, bahkan dikatakan mohon maaf ditelanjangi seperti itu. Memang itu diperbolehkan ya, Pak, untuk check-in seperti itu ya? Itu berlebih, kecuali sudah terdeteksi awal bahwa dia misalnya teroris atau menyelundupkan sesuatu. Kalau penumpang biasa tidak lah. Ngapain overacting kalau itu? Dibuka dia apa? Kan sudah ada X-ray dari bandara dia asal, kan tentu report bisa, kan semua sudah online. Kalau ada orang dicurigai tentu bisa terdeteksi. Nah, sampai di sana ngapain diperiksa-periksa? Tadi ada video yang petugasnya nyegat di Gerbarata itu buat apa itu? Kan masa petugas, kalau itu petugas imigrasi atau petugas bea cukai, ya nggak di situlah. Tugas tempatnya kan di pintu keluar internasional itu. Karena di situlah ada X-ray, ada scan, dan ada QR dan sebagainya toh. Kemudian bagaimana sosialisasi harus diberikan? Kalau kita mengatakan oke, apakah harus menunggu viral dulu baru kemudian ada perbaikan dan tanggapan? Ya gini, petugas-petugas itu seharusnya sadar bahwa sekarang ini media sosial sudah bebas. Jadi jangan coba-coba berusaha untuk memeras dengan alasan apapun. Ya kan, mana ada kalau kita misalnya saya ditemukan 2 handphone gitu kan. Dia beli di luar kan biasa gitu, satu buat dia pakai, itu buat oleh, atau mungkin bahkan dijual. Nah, itu tidak pakai tawar-menawar, ya sudah, handphone merek apa, berapa, kan ada tabelnya. Bayar sekian, gitu, nggak ada tawar-menawar. Kalau tawar-menawar itu memangnya di pasar becek itu kan enggak. Artinya apakah memang ada kurangnya kontrol yang ada dari atasan sampai ke bawahan di segala lini ini? Begini, kita kan budayanya memang budaya korupsi, meskipun ahli sejarah bilang itu bukan budaya, tetapi itu budaya korupsi, ya memang pengawasan. Nah, untuk itu saya selalu katakan, kalau internal pengawasan di KL, di kementerian dan lembaga itu adalah Irjen. Ya kan, kalau di BUMN itu satuan pengawas internal, itu adalah dia yang harus timnya itu, mereka punya investigator, punya segala macam, itu yang harus mencari, nanti laporkan dan kemudian dibahaslah dengan atasan Pak Irjen, yaitu Menteri. Nah, kalau tidak bisa ditangani baru laporkan ke APH. Nah, sekarang pertanyaan saya, APH itu bersih atau tidak? Kita nyapu lantai, kalau sapunya kotor kan sulit juga bersih. Itu yang menjadi persoalan mendasar di kita. Oke, kemudian bagaimana publik juga harus bisa menyikapinya? Publik harus bisa mendapatkan kenyamanan juga. Kalau mereka mengatakan bahwa saat ini kalau membawa bagasi tidak nyaman, kemudian bagaimana publik bisa menjadi konsumen dan juga kontrol sosial yang tepat untuk ini? Ya mudah saja. Sekarang kan zaman ini ya, zaman IT, semuanya pakai media sosial. Taruh aja, kan sekarang juga banyak itu kamera kecil kita bisa jepit di kantor, di kantong gitu ya. Nah, itu dipakai semua. Itu lalu kita tayangkan. Itu supaya orang jera, karena undang-undang korupsi, undang-undang pemerasan, standar pelayanan minimum tidak dipakai, ya itu yang dilakukan. Ya kan, jadi street justice gitu. Karena kalau tidak, toh misalnya pengawas tadi irjanya tidak berfungsi atau kurang berfungsi, terus APH-nya juga begitu, ya sudah, publik yang akan mengadilinya. Dari situ baru bisa, biar cepat saja. Kalau enggak kan bertubi, mana buktikan dulu, kan susah. Betul. Sudah aja kita langsung rekam, jadi begitu kita keluar mau mendekati desnya imigrasi dan dan bea cukai,
di videokan saja, kan banyak sekarang bisa beli di Oke. mana online gitu loh. Baik, kontrol sosial diperlukan di sini. Baik, terima kasih pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi lain untuk Anda di antaranya.